PPT-nya. Belum. Ini udah keluar teman-teman. Hai. Oke, udah bisa Miss mulai ya? Di kalian udah muncul belum ya PPT-nya Miss? Belum, Bu. Belum. Belum, Miss. Udah apa belum? Belum, Miss. Nah, udah, Miss. Oh, udah. Oke. Nah, ini kebanyakan dari kelas LA atau B? Apa? Kalau kalian suaranya nggak misalnya kok nggak banyak. Sebelumnya materinya sudah sampai mana ya yang masih? Kan kalau setelah UTS kan kita bahasnya tentang relasi. Ada yang bisa jawab? Iya, karena lanjut aja deh. Jadi teman-teman setelah UTS itu materi yang dibahas tentang relasi. Nah, relasi itu sendiri kalau misalnya di kelas itu ada 4 sesi. Tapi sesinya terbagi kelas onset sama GSLC. Mungkin malam ini bantu untuk bahas yang relasi dulu ya, misalnya nanti dibahas tentang grafik atau yang lainnya nanti kita jadwalkan lagi gitu. Sebenarnya PPT yang dibuat cuman kebanyakan kebiasaannya itu tambahin gitu beberapa part atau beberapa yang sekiranya nggak harus dibahas gitu ya. Jadi ada memang perbedaan PPT yang digunakan sama PPT yang tersedia di Dinas Material gitu. Jadi untuk relasi itu yang dibahas berkaitan dengan properti of relasi, itu ada apa aja. Kemudian menentukan apakah relasi tersebut ekuivalen dan juga menentukan apakah relasi tersebut partial ordering atau offset. Kemudian ada representing of relasi. Ini kita merepresentasikan relasi ke dalam bentuk tabel, ke dalam bentuk matrik, dan juga ke dalam bentuk grafik. Nah, sebenarnya relasi yang bentuk grafik ini akan menjadi dasar kita untuk di materi selanjutnya tentang graf. Oke, untuk yang paling sederhananya dulu itu, relasi ini kan hubungan antara himpunan satu dan himpunan yang lainnya.
Jadi kalau misalnya ada sebuah himpunan A dan juga ada B, kita untuk antara himpunan A dan himpunan B ini merupakan perkalian cross product. Ini kalau perkalian cross product itu berarti elemen dari dua himpunan tersebut kita pasangkan secara terurut. Gimana cara pasangkan secara terurutnya, Miss? Misalnya di sini ada himpunan A, itu ada Amir, Budi, sama Cecep gitu ya. Kemudian himpunan B ada IF221, IF251, kemudian ada IF345, ada IF323. Ketika teman-teman diminta untuk mencari Cartesian produknya atau relasinya, itu adalah berarti semua dari himpunan A ini kita cross product-kan terhadap B. Jadi Amir sama Amir ini berarti teman-teman kalikan dengan semua part B-nya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Berarti ada Amir, 2, 2, 1. Kemudian ada Amir lagi. F345. Kemudian ada Amir lagi. 3, 3. Ada Budi. Jadi Budi ini juga kita kalikan ke semua himpunan yang ada di situ. Kemudian ada ketika teman-teman diminta untuk menuliskan, berarti ini ada panjang ini gitu dari A terus itu. Kemudian ada yang nomor ini ada P, itu adalah 2, 3, 4 himpunannya. Kemudian ada himpunan Q, itu 2, 4, 8, 9, 15. Ketika R itu adalah relasi dari P ke Q, hingga jadi P, Q, di mana P-nya itu habis membagi Q. Jadi kalau teman-teman tulis, relasinya adalah R. Merupakan relasi dari P ke Q. Dia merupakan P. Nah, ini teman-teman bisa tulis semua 2,2, 2,4, kemudian 2,8, 2,9, 2,15. Kemudian bisa ditulis juga 3,4, 3,2, 3,4, 3,8, 3,9, kemudian 3,15. Selanjutnya teman-teman bisa tulis juga 4
4,2, 4,4, 4,8, 4,9, dan yang terakhir itu kalau misalnya diminta untuk menuliskan semua relasi. Tapi di sini ada perintah lain gitu, bahwa nilai P itu P-nya habis membagi Q. Jadi kan ini hasilnya P, Q gitu ya. Yang P habis membagi Q itu yang mana aja berarti? Ini ada 2,4, kemudian ada 2, ini 2,2 dulu, kemudian ada 2, kemudian ada 4, kemudian ada 2, kemudian 3, dan yang terakhir 3. Jadi artinya kan di sini P habis membagi Q, berarti 2 itu habis membagi 2, kemudian 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4, kemudian 2 habis membagi 8, kemudian 4 habis membagi 8, 3 habis membagi 9, dan 3 habis membagi. Sampai sini teman-teman aman ya untuk perkalian cross product ya. Oke. Kalau gitu Miss lanjut untuk ke yang selanjutnya. Jadi tadi pasangan berurut dari perkalian cross product antara himpunan satu dan himpunan lain itu kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram. Nah, diagramnya ini itu bisa teman-teman seperti kalian gambar fungsi ya. Jadi kalian bisa gambarkan dua lingkaran dulu kanan kiri gitu. Jadi yang sebelah kiri itu biasanya milik himpunan yang satu, kemudian yang kanan milik himpunan yang satu lagi. Dan seperti ini. Jadi fungsi relasi ini juga bisa digunakan ke dalam bentuk diagram seperti ini. Misalnya ada yang itu luas sebelah kiri itu untuk himpunan, kemudian yang kanan ini untuk himpunan yang B. Kemudian teman-teman bisa gambarkan dengan mudah, misalkan ada panah ke kanan. Ini yang kan yang kita tunjuk itu menyatakan yang kita tuju gitu ya. Misalnya Amir, terus tanda panahnya ke mana gitu, berarti Amir tujuannya. Misalnya Amir IF 251, sebelum diarahkan ke sini. Kemudian ada lagi Amir IF 323. Tiga dua tiga ada di sini. Dia ada Budi IF 221.
ada di S221. Ada Budi IS251. Dan yang terakhir 323. Ya, teman-teman, diminta untuk menggambarkan diagram dari himpunan. Sudah banget. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, nih lanjut ke relasi OSS. Jadi relasi itu kan hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Tetapi relasi juga bisa hubungan antara himpunan itu dengan himpunan itu sendiri. Jadi biasanya ada, kalau misalnya ada himpunan A diminta untuk mencari relasinya, ya berarti kita kalikan cross product himpunan A tersebut dengan himpunan A itu sendiri. Nah, ini untuk contoh yang pertama, itu ada A 1,1234. Kita diminta untuk relation itu berapa? Tapi A harus yang habis membagi B gitu. Jadi kalau misal teman-teman tulis, ini himpunan semuanya relasinya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 gitu kan ya. Kemudian 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Kemudian ada 3,1, 3,2, 3,4. Kemudian ada 4,1, 4,2, 4,3, dan 4. Nah, dari semua total relasi tersebut, kita harus yang masukkan kategori yang habis di B. A habis membagi B. Jadi misalnya kita misalkan relasi ini A, B, ya teman-teman lihat kira-kira mana dari A yang habis membagi B. Jadi 1 habis membagi 1, 1 habis membagi 2, kemudian 1 habis membagi 3, 1 habis membagi 4, tentu, kemudian 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 3 habis membagi 3, dan 4. Sampai sini dia mau ditanyakan dulu nggak? Diam berarti. Terus lanjut ke ini contoh tadi. Selanjutnya. Jadi property of relation itu ada 3, teman-teman. Ada yang refleksif, kemudian ada yang simetri dan antisimetri, kemudian yang terakhir ada transitif. Kalau yang pertama ini ada refleksif. Refleksif ini definisinya ketika himpunan A disebut refleksif jika A, A untuk setiap elemen. Jadi harus A, A. Jadi misalnya ini himpunannya 1, 2, 3, 4. Relasinya itu berarti harus ada 1,1, 2,2, 3,3, dan harus 4,4. Itu baru dia disebut refleksif. Jadi kalau kita tinjau nih, misalnya 1, 2, 3, 4, ini ada 6 keadaan relasinya. Kita diminta untuk menentukan mana yang refleksif. Kalau teman-teman lihat yang R1, ini ada 1,1, dia yang menyatakan refleksif untuk himpunan 1. Ada 2,2 juga, ada 4,4, tetapi bagian dari himpunannya di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang R1 ini tidak termasuk refleksif. Kenapa? Karena ada yang tidak masuk dalam relasi, yaitu 3,3. Kemudian yang R2 itu juga tidak refleksif karena dia hanya 1,1 aja. Karena harusnya A,A-nya itu meliputi 2,2, 3,3, dan 4. Jadi yang R3 ini termasuk refleksif. Kenapa? Karena di sini ada 1,1. Kemudian ada 2,2.
3,3 ada 4. Ini jelas tidak refleksif ya, karena nggak ada akoma. Yang R5 di sini ada 1,1. Kemudian ada 2,2 juga. Ada 3. Jadi dari R1 sampai R6 yang termasuk refleksif adalah R3 dan juga R5. Jadi misalnya teman-teman nanti ada soal menunjukkan dia refleksif atau tidak, itu tidak cukup dengan teman-teman cuma menuliskan ya refleksif gitu, enggak. Tapi harus teman-teman tunjukkan kenapa karena terdapat 1,1, 2,2, 3,3 dan 4. Itu artinya dia untuk semua elemen A itu dia bagian dari A. Oke, ini ada contoh lagi untuk yang reflektif. Ini yang untuk R1 berarti refleksif juga. Kenapa? Karena di sini ada 1,1, kemudian ada 2,2, ada 3,3, dan ada 4,4. Dan yang R2 itu tidak refleksif. Kenapa? Karena dia tidak ada 3,3. Cuma ada 1,1, 2,2, dan 4. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Miss. Ya. Oke. Selanjutnya ada simetri. Jadi kalau misalnya simetri, itu ketika himpunannya ada himpunan A, disebut simetri. Itu kalau misalnya ada A, B, di sini ya, A, B, artinya mesti ada 1,1, 1,2, atau itu B. Untuk semua A, maka dia juga ada B, A-nya. Jadi artinya kalau ada 1,1, itu harus ada 1,1. Kalau ada 1,2, harus ada 2,1. Ada cerminannya. Kemudian kalau misalnya untuk yang antisimetri itu ketika dia A sama dengan B untuk jadi mirip antisimetri itu kurang lebih sama seperti refleksi itu. Jadi kalau misalnya yang simetri tadi itu pencerminannya, kalau yang antisimetri itu harus A sama dengan B. Sama dengan B itu artinya berarti ya kalau A-nya 1, ya B-nya juga 1. 2, ya berarti B-nya juga itu. Nah ini teman-teman bisa lihat yang R1, ini asimetri atau antisimetri. Kalau dilihat. Yang R1, 1,1 kalau misal teman-teman cari pencerminannya ya dari 1,1 kan. Kemudian 1,2 dan 2,1, ini berarti dia simetri. Nah, 2,2 itu juga simetri. Di sini 3,4 dan 4,1 ini nggak punya simetrinya. Berarti dia tidak simetri. Tidak simetri itu belum tentu antisimetri ya. Tapi kalau misalnya dalam satu relasi kita nggak bisa memiliki dalam satu relasi kita tidak dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Tapi kalau misalnya ini berarti dia tidak simetri, tapi tidak simetri belum tentu antisimetri. Kalau yang R2 ini berarti antisimetri ya. Simetri. Karena 1,2 itu terminalnya 2,1. Kemudian yang R3 di sini 1,2 kemudian ada 1,4 di sini terminalnya 4,1. Yang R3 ini 3. Kemudian yang R4
ini 2,1 nggak ada ya, berarti dia sudah free. Kemudian yang R5 ini 2,1,2 nggak ada, berarti yang R5 juga sudah free. Ini pembahasan. Oke. Yang simetri hanya R2 dan R3. Benar. R2 dan R3 yang simetri, sisanya anti simetri. Karena tidak ada A, B dan juga B, A. Dan juga tidak ada A sama dengan. Oke, yang terakhir itu ada transitif. Jadi kalau misal transitif ini, teman-teman harus mencoba masukkan nilai A, B, dan juga B, C. Yang hasilnya harus A, C. Jadi mudahnya, ini misalnya ada relasi 1, 2, 3, 4. Ini R1 ya. Ini ada 1,1. Teman-teman cari yang ujungnya. Ini kan berarti ujungnya 1 ya. Ujungnya 1. Kemudian teman-teman cari yang depannya 1 lagi. Yang depannya 1 ada 1,2. Berarti 1,1 ini sebagai A, D. Kemudian 1,2 ini sebagai D, C. Teman-teman boleh coba yang pertama dulu ada 1,1. Kemudian B-nya teman-teman bisa pakai yang nilai depannya 1 karena di sini B-nya kan 1. Berarti teman-teman bisa coba 1. Nah, dari transitif itu ketika ada A, B-nya dan B, C, hasilnya akan A, C. Kalau misal dari sini berarti A, C-nya adalah 1 dan 2. Oke, setelah kita dapat A, C 1 dan 2, kita cross check apakah relasi kita itu ada 1,2. Ya. Selanjutnya ke 2,1 dan 1,2. Oke. Ini 2,1 dan 1,2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari AC-nya berarti 2,2. Juga ada. Kemudian teman-teman bisa coba misalnya lagi 4,1 dengan 1,1 misalnya. Dengan nggak bisa ya, dengan 1,2. Ini yang hasilnya 4,2. 4,2 ini nggak ada di sini, nggak ada di part relasinya. Yang R1 ini harusnya dia tidak transitif. Yang itu nggak transitif karena nggak ada ya, ini misal 3,4 dan 4,1 itu nggak ada 3,1. Berarti R1 juga tidak transitif. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya?
Oke, kalau misalnya aman, berarti kita bisa lanjut ke jadi di itu ada equivalent relasi dan close ordering of relasi atau proses. Kalau misalnya disebut equivalent, itu ketika dia memenuhi 3 syarat. Jadi dalam relasi tersebut memenuhi syarat transitif, simetri, dan juga transitif. Kalau misalnya yang partial ordering, berarti dia harus memenuhi refleksif, antisimetri, dan transitif. Tuh, jadi kalau misal teman-teman diminta untuk buktikan apakah relasi tersebut ekuivalen gitu ya. Jadi harus dilihat. Misalnya ini R1 nih. R1 ini teman-teman lihat dia ekuivalen itu harus memenuhi 3. Berarti dicek dulu refleksifnya, kemudian dicek dulu simetrinya, kemudian dicek juga transitifnya. Kalau dilihat di R1 ini berarti dia memenuhi untuk refleksif ya, karena kan himpunannya 0, 1, 2, 3. Berarti ini masuk. Kemudian dia juga memenuhi untuk simetri, karena kalau misalnya A, B juga ada B, A. Itu kan misalnya ini A-nya adalah 1, B-nya juga 1, otomatis B, ini juga 1, berarti dia memenuhi untuk simetri. Kemudian untuk R1 juga ini memenuhi untuk yang transitif. Misalnya 1,1 dipasangkan dengan 1,1, jadi kan itu juga hasilnya. Untuk yang R2, ini nggak memenuhi, kenapa? Karena setnya atau himpunannya kan 0, 1, 2, 3, sedangkan R2 itu nggak ada 1,1, itu yang pertama. Jadi dia sudah tidak masuk kategori refleksi. Kemudian, kalau misalnya satu aja dari syarat ekuivalen itu tidak terpenuhi, berarti himpunan tersebut tidak bisa disebut ekuivalen. Jadi sebenarnya teman-teman boleh langsung bilang kalau himpunan ini nggak ekuivalen, tapi lebih baik teman-teman tunjukkan yang ketiga-tiganya. Jadi teman-teman kerjakan dulu transitifnya, kemudian refleksifnya, kemudian simetrinya. Ditunjukkan dulu. Sehingga bisa ditulis kesimpulan dia ekuivalen. Untuk yang R2 ini, selain nggak transitif, apakah dia, selain nggak refleksif, dia juga tidak, dia ini, simetri ya, karena ada 0,2 dan 2,0. Ada 2,3 dan 3,2, tetapi dia nggak refleksif, jadi nggak bisa disebut ekuivalen. Kemudian yang R3 ini refleksif, karena ada 0,0, 1,1, 2,2, dan 3,3 ya. Kemudian untuk simetrinya kebalik dia. Kemudian untuk yang transitif. Untuk yang transitif, kalau misal kita coba AB-nya 1,1, kemudian BC-nya 1,2, berarti kan 1,2 hasilnya. Berarti yang ekuivalen itu ada di R1 dan R3, sedangkan yang tidak ekuivalen itu ada di R. Ada kesulitan kan ya untuk yang ekuivalen, teman-teman? Tes. Jaga. Kalau untuk yang partial ordering itu sama seperti ekuivalen biasanya, hanya saja bedanya kalau yang ekuivalen itu simetri, kalau yang partial ordering teman-teman harus anti. Cuma itu aja berbeda. Oke. Ini yang selanjutnya ada hasil diagram. Nah, jadi untuk menggambarkan hasil diagram, teman-teman pertama kali harus bisa menggambarkan diagram biasanya dulu. Kemudian setelah menggambarkan diagram biasanya, teman-teman harus menghilangkan loop dari semua diagram tersebut. Kemudian selanjutnya menghilangkan transitif dari relasinya. Yang ini.
Kita gambar hasil diagram dari relasi yang ke A. Oke. Teman-teman bisa mulai gambar dengan angka yang paling besar dulu. Ya, misalnya ini yang untuk yang A, di sini ada 20. Oke, kemudian diikuti dengan 18 sampingnya. Dan 24 ini di bawahnya bisa kita bagi atau kita ikuti dengan 12 ya, karena kalau 24 itu gitu. Terus yang di bawah yang 18 ini bisa kita ikuti dengan 9. Kemudian berarti 24 sudah, 18 sudah. Ini masih ada 8, 6, 4, 3, 2. Kira-kira ada yang tahu ini kira-kira 8-nya kita letakin di mana? 8-nya kita bisa letakkan di sini ya. Ini ada 8. 8 itu dibawahi oleh 24. Ya, ada 24 itu membawahi 8 dan juga 12. Kemudian 18 itu berdiri sendiri untuk 9. Kemudian 8 ini uangnya ada ini 8 3, 3, di bawahnya 12. Ini kita bisa ada dari 4 dan 6 ini kita bisa membawahi ada 2. Ini bisa 4 ke 2, kemudian ada 6 ke 2. Selanjutnya di sini di bawahnya 9 kita bisa ada 3. Oke. Yang terakhir ada 1. Jadi ada 2 dan juga dari. Jadi untuk gambar yang hasil diagram dari A itu seperti ini teman-teman. Ini yang A. Jadi kalian bisa lihat yang nilai tertingginya dulu, di sini ada 24, kemudian yang tertinggi kedua ada 18. Selanjutnya 24 ini bisa membawahi 8 dan juga 12, kemudian 18 ini bisa membawahi 9. Selanjutnya 8 ini bisa membawahi 4, 12 bisa membawahi 6, bisa membawahi 2, 6 juga bisa membawahi 2, kemudian di sini ada 9 yang membawahi 3 dan 2 dan 3 itu membawahi. Oke, kalau untuk yang B, ini berarti di sini yang paling tinggi ada 12. 12 itu membawahi 6. Kan 8 ini nggak bisa dari 12 dan juga 6, berarti kita tulis saja di sini ada 4. Dan ada 4. 4 itu berarti dibawahi dari 4. Kemudian 4 ini dibawahi dari 2. Teman-teman, 12 itu juga bisa membawahi 4. Jadi bisa. Kemudian 6 juga bisa membawahi 2.
Kemudian di sini yang terakhir ada 3. Fase diagram dari relasi 2, 3, 4, 6, 11 itu seperti ini. Berikutnya dia mau ditanyakan dulu teman-teman. Nggak ada, Miss. Nggak ada ya. Baik. Gimana kalau bentuk hasil diagramnya seperti ini nih? Jadi awalnya yang rumit kayak gini, terus kok bisa jadi seperti ini. Jadi gambar A kok bisa menjadi gambar C. Jadi di sini kan ada kita diminta untuk menggambarkan hasil diagram dari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Kalau misal teman-teman kalikan cross productnya hubungan sendiri, berarti kan ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 8, 1,12, banyak gitu. Ya akhirnya terjadilah gambar ini. Jadi 1,1 berarti ada gambar loop itu. Artinya loop itu berarti terhadap A sama dengan A. Ini berarti 1,1 dan kemudian 2 yang di loop ini berarti 2,2. Kemudian 3 yang di loop ini berarti 3,3, ini dapat 4, 6,6, 8,8, dan 12,9. Nah, sisanya ini gambar panah ini adalah hasil post product yang lain. Kalau misalnya gambar yang seperti ini kan terlalu rumit ya. Jadi diagram itu membuat supaya gambarnya tidak seperti itu. Pertama cara yang dilakukan adalah dengan menghilangkan loopnya. Jadi gambar A ini kalau teman-teman lihat kan ada loopnya 1 sampai 12. Ini yang pertama teman-teman hilangkan. Setelah dihilangkan gambarnya akan menjadi yang B. Jadi tinggal anak panah ke relasi-relasi selain relasi bilangan itu sendiri. Kalau sudah dihilangkan loopnya, kemudian teman-teman hilangkan yang hasil dari transitifnya. Jadi transitif tadi itu kan yang kalau misalnya ada A, B, dan B, C. Jadi artinya teman-teman hilangkan transitifnya. Gitu. Jadi 2,8 dihilangkan 3,12 dan hasil transitif yang lainnya. Hingga jadilah hasil diagramnya hanya 8, 12, 4, 6, 2, 3. Jadi sebelum semudah ini, itu sebenarnya gambarnya serumit ini. Kalau teman-teman langsung bisa gambarkan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 itu ke bentuk yang C ini. Jadi 12 itu bisa membawahi 4 dan juga 6. Kemudian 8 itu hanya membawahi 4. Selanjutnya 4 bisa membawahi 2, 6 juga bisa membawahi 2 dan 3, kemudian 1 itu dibawahi dari 2 dan juga 3. Ini nanti teman-teman bisa coba ya kalau misalnya. Selanjutnya dari hasil diagram tadi, itu ada nilai minimal dan juga maksimal dan ada beberapa nilai lainnya. Jadi ke nilai itu yang teman-teman bisa tinjau itu ada 3. Ada nilai maksimal dan juga nilai minimal, kemudian unsur terbesar dan unsur terkecil, kemudian yang terakhir ada batas atas dan juga batas bawah. Nah, kalau misalnya nilai maksimal dan minimal itu teman-teman mudah cukup lihat aja dari hasilnya, dari diagram hasilnya yang paling maksimal, yang paling atas mana aja. Kemudian yang paling bawah mana aja. Nah, kalau dari gambar 5 ini, berarti yang paling atas ada 12, 20, dan 25. Berarti maksimal elemennya itu 12, 20. Kemudian untuk yang minimal elemennya, berarti yang paling bawah aja, teman-teman lihat ada 2 dan juga 5. Berarti maksimal dan minimal itu
cari aja yang puncak semua, sama cari aja yang lembah semua di bawah. Bedanya apa sama unsur terbesar dan unsur terkecil? Nah, kalau misalnya tadi di maksimal kan kalian bisa lihat banyak banget ada 3 ya kan. Kemudian yang minimal ada 2. Nah, kalau yang unsur terbesar atau unsur terkecil ini teman-teman lihat dia hanya harus sendiri. Jadi kalau misalnya yang A dia ada 3 kan kalau maksimal. Ada B, C, dan D. Dia punya 3 maksimal. Tetapi dia nggak punya unsur yang terbesar. Tapi dia punya unsur yang terkecil, yaitu nilai A. Kemudian yang nilai D, dia juga punya 2 unsur maksimal. Dia punya 2 nilai maksimal dan 2 nilai minimal. Tetapi dari masing-masing nilai maksimal dan minimal ini, dia hanya 1 nilai yang menjadi puncaknya. Kemudian yang C, ini dia punya 2 nilai minimal, sehingga dia juga nggak punya unsur kecil. Tapi dia punya unsur terbesar. Nah, kemudian yang D, ini dia punya unsur terbesar dan juga punya unsur kecil. Jadi biasanya soal ini jawabannya hanya dia punya nggak unsur terbesar? Oh, dia punya, tunjukin. Dia punya nggak unsur terkecil? Oh, dia punya, tunjukin. Sedangkan kalau yang untuk batas atas dan batas bawah, ini teman-teman harus tinjau dulu. Misalnya, nih ya, untuk yang diagram HT ini, kalau misal teman-teman mau meninjau batas yang pertama ini UB. UB itu berarti batas atas. Batas atas dari A, B, dan juga C. A, B, dan C. Artinya adalah bagian atas semua yang mencakup A, B, C. Jadi ini ada E. E itu membawahi B dan C juga kan. Ya pada akhirnya dia akan membawahi A. Kemudian kita lihat atasnya berarti R. Kemudian kita lihat lagi atasnya F ini dibawahi dari H dan juga C. Jadi teman-teman tinjau nih misalnya batas atas dari A, B, C. Oh berarti nilai di atas diagram A, B, C ini ke atas yang membawahi A, B, C itu sendiri. Jadi dari kasih warna dibawahi dari E yang sambungkan. Jadi E membawahi B, membawahi C, dan akhirnya membawahi A. Kemudian D ini dibawahi dari F. Kemudian F ini dibawahi dari H dan juga dari C. Jadi dari A, B, C ini ke atasnya yang disebut mana saja. Kemudian yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini LB. Batas bawahnya dari A, B, dan juga C. Tentu kalau baris bawah ya udah langsung aja dari B, C ini yang paling bawah yang A. Kemudian yang ketiga ada batas atas dari J dan juga H. Atasnya J sama H itu udah nggak ada lagi nilai. Dia nggak ada. Selanjutnya ada batas bawah dari JH. Batas bawah dari J dan juga H. Kita harus lihat nilai mana aja yang menyangkut ke J dan juga H. Yang pertama, H dan J ini tersambung di F. Oke, berarti F mana? Kemudian F ini membawahi D dan juga membawahi E. Berarti F, D, E. F, D, E. Oke. Kemudian E ini membawahi B dan juga membawahi C. Sekaligus B ini membawahi batas bawah dari JH itu ada A, B, C, E, D, F. Kemudian yang terakhir, yang terakhir ada lagi batas atasnya A, C, D, A, C, A, C, D, F. Oke, AC yang nyambung ke AC dan juga yang menyambung ke D, D, Oke. Apa yang menyambung dari mereka?
Mereka tersambung tentu dari H juga J. Nah, J sama H itu membawahi F, dan F ini tentu akan membawahi J. Jadi dia tersambung di F, H, dan juga J. Sekaligus A dan C ini tersambung dengan DF ketika disambungkan dengan dan juga. Selanjutnya, teman-teman ada contoh di BDG. Batas atas B, D, dan juga G. B, D, G ini ya batas. Berarti ada G sama H. Oke, mereka terdapat di G dan juga H. Nah, kalau misal ditanya LUH atau batas yang paling bawah dari batas A. Berarti ini yang paling bawah dari batas atas. Batas atasnya kan GH. Nah, yang paling bawah dari GH itu berapa? Itu berarti. Kemudian selanjutnya ada LB untuk BDG. B, D, dan juga G. Nah, BDG ini yang paling bawah adalah A dan juga B. Kalau misal diminta untuk mencari batas dari batas teratas dari yang terbawah, berarti ya teman-teman cari aja yang paling atas dari yang paling bawah. Ini ada B. Dari A sama B kan yang paling atas. Jadi UB ini untuk menyatakan batas atas, upper bound, kemudian kalau LB itu berarti lower, batas bawah. Kemudian kalau untuk UB berarti itu untuk yang paling atas, itu artinya batas bawah atau nilai terbawah dari batas atas. Kemudian kalau BLD itu berarti batas lowest bound, itu artinya nilai teratas dari batas bawah. Agak sulit ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya berarti. Ini ada beberapa contoh soal yang PPT-nya dikasih, teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Kita coba bahas yang nomor 32. Find the maximal element. Maksimalnya berarti ini ada L dan juga M. Kemudian kalau yang untuk minimal, kalau yang minimal itu berarti ada A, B, dan juga C. Kemudian selanjutnya, apakah ada unsur? Apakah ada unsur yang sebawah? Berarti untuk yang C, ini dia nggak ada unsur teratasnya. Sedangkan yang dia juga tidak punya unsur sebawah. Berarti dia tidak ada. Kemudian diminta untuk carilah semua batas atas dari A, B, C. Nah, A, B, C ini batas atasnya mana yang sama-sama nyambung ke A, B, dan juga C. Kita lihat mereka mulai tersambung itu di K. Kenapa di K? Karena ini D kan nyambung ke H, itu jadi mereka tersambung lagi K, K, M, dan juga L. Berarti di sini ada K, dan juga M. Diminta untuk batas nilai terbawah dari batas atas. Jadi nilai terbawahnya tuh yang K. K yang paling bawah kan. Kemudian diminta untuk lower batas bawah dari F, G, H. GH ya.
G, dan H. Mereka sama nggak tersambung ya, karena ini H ke bawah sudah nggak nyambung, G ke bawahnya juga nggak ada tersambung. Jadi H tidak ada yang menyambungkan ke G. Jadi ini tidak ada, sehingga Gatus property juga tidak. Ini yang mau ditanyakan? Naga. Ini. Oke. Yang terakhir itu representing relation menggunakan matriks. Jadi kalau misal teman-teman diminta untuk gambarin relasi ke dalam bentuk matriks, itu bisa dibilang soal yang paling mudah ya. Jadi ini bagian kolom ya, kolom yang ke bawah ini kan kolom. Kolom itu berarti merepresentasikan nilai A-nya. Jadi di sini A1, di sini A2, di sini A3. Kemudian yang ini baris itu merepresentasikan nilai B. Jadi B1, B2, B3, B4, sama B5. Nah, ketika diminta untuk menggambarkan relasinya dari sebuah nilai, katakanlah nilai relasinya. Berarti yang menjadi relasi ini akan kita beri nilai 1. Misalnya ada 1,1 dan A1 dan B2. A1 kan ada di sini, ini A1, ini A2, ini A3 ya. Jadi ini A, ini B, A2. Yang ke bawah ini semua A ya, berarti ini A1, yang ini 2, berarti di sini yang nilainya 1 itu adalah bagian dari relasi mutu. Di sini ada A1, B2. Itu B2 ini. Kemudian ada A2, B3, ada A2, B4, A3, B1, A3, B3, yang tidak ada di relasi tersebut berarti nilainya. Jadi bisa aja teman-teman diminta untuk dari gambar grafik ini, dari matriks ini teman-teman diminta untuk menuliskan relasinya, atau dari relasi teman-teman diminta untuk menggambarkan matriksnya seperti yang contoh pertama. Ini ada beberapa contoh soal yang mungkin nanti teman-teman bisa coba kerjain ya. Tapi ini Miss kasih contohnya itu yang dari matriks teman-teman diminta untuk menggambarkan relasinya. Jadi ini yang pertama, yang 3A, berarti ini adalah 1,1. Karena di sini matriksnya kan 1, 2, 3. Otomatis ke bawah, ini kolom dan juga barisnya itu 1, 2, 3. Ke bawah, ke kanan 1, 2, 3. Jadi di sini ada 1,1. Kemudian di sini 0,3. Kemudian di sini ada 2,2. Kalau yang B berarti ada 1,2, 1,2, 2,2, 3,2. Kemudian yang C ini ada 1,1, 1,2, 2,3. Kemudian ini ada 3,2 dan jadi relasi ini emang materinya agak banyak sih sebenarnya, cuman nanti teman-teman diminta untuk perkalian cross produknya himpunan A dan himpunan B, atau himpunan A dengan himpunan itu sendiri. Kemudian diminta untuk cross check ekivalen dan partial ordering dari suatu relasi. Jadi teman-teman harus tinjau transitif, simetri, antisimetri, dan refleksifnya.
Kemudian teman-teman diminta untuk gambar diagram Hasse, terus diminta untuk merepresentasikan relasi ke dalam bentuk matrik, dari matrik ke relasi atau relasi ke dalam. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita akhiri? Mungkin kalau misal kalian dari Zoom agak sulit memahami karena ini sudah terbatas untuk coret-coretnya, kalian bisa beberapa gitu, misal mau di LSC gitu, pas bisa ada di LSC beberapa orang juga boleh, nanti kita pinjam ruangan di discussion room, itu biasanya bisa 8 orang boleh gitu. Kalau misal emang mau secara langsung atau mau ikut kelas di Zoom juga boleh, udah ada beberapa gitu. Jadi kelasnya itu hari Rabu jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi nanti kalau misal emang pengen tambahan yang materi grafis, Miss bisa jadwalin saja. Sampai sini dia mau ditanyakan teman-teman sebelum Miss akhiri. Miss share itu PT yang Miss versinya Miss yang ada contoh soal. Kayaknya udah bisa diakses kan ya? Udah bisa dilihat. Dia mau ditanyakan dulu nggak? Udah agak malam nih soalnya. Oke, kalau misalnya nggak ada, Miss akhiri ya. Selamat malam. Semoga teman-teman lebih paham gitu harapan. Terima kasih semuanya. Makasih, Miss. Oke, Miss. Set.